Pancasila Kajian Sejarah Masa Orde Reformasi dan Masa Revolusi Industri 4.0. Pancasila Masa Reformasi secara umum berarti perubahan terhadap suatu sistem yang telah ada pada suatu masa atau disebut juga sebagai perubahan ke arah yang lebih baik. Masa reformasi dimulai sejak turunnya Presiden Soeharto yang kemudian digantikan oleh B.J. Habibie. Pada saat itu, kehidupan di Indonesia kembali bergairah. Partai politik baru bermunculan meramaikan panggung politik. Kebebasan pers pun kembali dimanfaatkan. Kebebasan yang mewarnai kehidupan masyarakat Indonesia meliputi berbagai bentuk, mulai dari kebebasan berbicara, kebebasan berorganisasi, kebebasan berekspresi. Kebebasan tersebut di satu sisi dapat memicu kreativitas masyarakat, tapi di sisi lain juga dapat menimbulkan dampak negatif yang merugikan bangsa Indonesia sendiri. Dampak negatif penerapan konsep kebebasan yang tanpa batas pada masa reformasi. 1. Munculnya pergaulan bebas. 2. Pola komunikasi yang tidak beretika. 3. Peredaran narkoba dan minuman keras. 4. Aksi anarkisme dan vandalisme dan sebagainya yang memicu perpecahan dan penurunan moral. Peranan Pancasila. Pancasila sebagai paradigma ketatanegaraan. Artinya, Pancasila menjadi kerangka berpikir atau pola berpikir bangsa Indonesia, khususnya sebagai dasar negara, ia sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai paradigma pembangunan bidang sosial politik mengandung arti bahwa nilai-nilai Pancasila sebagai wujud cita-cita Indonesia merdeka diimplementasikan sebagai berikut. 1. Penerapan dan pelaksanaan keadilan sosial, politik, agama, dan ekonomi. 2. Mementingkan kepentingan rakyat atau demokrasi dalam pengambilan keputusan. 3. Melaksanakan keadilan sosial dan penentuan prioritas kerakyatan. 4. Dalam pelaksanaan pencapaian tujuan menggunakan pendekatan kemanusiaan yang adil dan beradab. 5. Nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan toleransi bersumber pada nilai ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional bidang kebudayaan mengandung pengertian bahwa Pancasila adalah etos budaya persatuan di mana pembangunan kebudayaan sebagai sarana pengikat persatuan dalam masyarakat majemuk. Oleh karena itu, semboyan Bhinneka Tunggal Ika dan pelaksanaan UUD 1945 yang menyangkut pembangunan kebudayaan bangsa hendaknya menjadi prioritas karena kebudayaan nasional sangat diperlukan sebagai landasan media sosial yang memperkuat persatuan. Dalam hal ini, bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa persatuan. Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional bidang Hankam, maka paradigma baru TNI terus diaktualisasikan untuk menegaskan bahwa TNI telah meninggalkan peran sosial politiknya atau mengakhiri dui fungsinya dan menempatkan dirinya sebagai bagian dari sistem nasional. Pancasila masa revolusi industri 4.0. Revolusi Industri 4.0 merupakan perubahan dalam bidang industri di mana untuk memproduksi suatu barang memanfaatkan mesin sebagai tenaga penggerak dan pemproses, di mana dalam perkembangannya adalah Internet of Things, konsep di mana suatu alat fisik atau mesin yang terkoneksi dengan jaringan internet, big data, dan augmented reality. Kemudian cyber security, artificial intelligence, additive manufacturing, integrated system, dan cloud computing. Revolusi industri ini hadir untuk menjawab permasalahan efektivitas dan efisiensi dalam memproduksi suatu barang. Dampak dari revolusi industri 4.0. Dampak sosial. Dampak era revolusi industri 4.0 sangat signifikan terhadap bidang sosial, sebab pada era ini seluruh proses produksi telah menggunakan mesin berteknologi canggih, menggantikan peranan manusia dalam dunia industri. Tentu hal ini berpengaruh terhadap ketersediaan lapangan kerja, sebab tenaga manusia tidak lagi diberdayakan dalam industri manufaktur. Dalam pendidikan yang sebelumnya diterapkan pun tidak akan relevan lagi di dalam dunia kerja. Dampak di bidang politik. Adanya digitalisasi memang dibutuhkan sebagai sarana pemenuhan terhadap permintaan barang dalam jumlah besar dengan harga yang mudah dijangkau masyarakat. Namun, dampak era revolusi industri 4.0 yang sangat besar adalah terhadap meningkatnya angka pengangguran yang berimbas pada perekonomian negara. Dampak pada bidang ekonomi. Harus mengeluarkan biaya yang tinggi untuk mengimplementasikan industri 4.0 di perusahaan dan merubah model bisnis yang telah diterapkan. Selain itu, penggunaan teknologi baru akan menyebabkan kerugian pada investasi teknologi yang telah digunakan sebelumnya. Namun, dengan menggunakan hal tersebut dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Cara mengatasi, tenaga kerja Indonesia dibekali dengan skill operasional mesin serta pengetahuan dasar yang relevan, meningkatkan otomatisasi
komunikasi, pembangunan komunikasi machine to machine, serta human to machine, kemudian melakukan pengembangan terhadap teknologi secara berkelanjutan. Kalau menurut saya Pancasila itu kan memang disebut dasar negara, tapi kadang-kadang orang tidak paham artinya apa dasar negara. Tapi kita gunakan pengertian yang lebih mudah saja, bahwa itu adalah pedoman dari kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Ya. Dan Pancasila ini sebagai dasar negara, dia ditetapkan untuk membuat bangsa Indonesia ini mempunyai akhlak yang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan 5 sila itu, bahwa bangsa Indonesia harus menjadi bangsa yang beragama, ya. Jadi religius, apapun agamanya mereka menjadi orang yang beriman sesuai dengan agamanya dan melaksanakan ajaran agama itu. Dan orang Indonesia harus menjadi orang yang cerdas, bukan hanya cerdas otaknya, tapi cerdas hidupnya. Ya, jadi mereka mempunyai prinsip-prinsip hidup yang mengarah kepada nanti mencapai harkat dan martabat tinggi, ya, dan kemudian juga ikut melaksanakan ketertiban dunia. Ya, itu adalah kalau tidak cerdas hidupnya tidak bisa melakukan itu. Jadi ini kan membawa Indonesia kepada kejayaan. Kita tidak bisa orang Indonesia membawa kejayaan bangsa kita dan negara kita terutama kalau tidak cinta tanah air dan cinta bangsa. Sekarang kita gampang dipicu di sosial media kita bermusuh-musuhan. Nah, itu karena kita mengabaikan Pancasila sebetulnya, dan juga kita mengabaikan tugas menjaga negara dan merawat negara ini termasuk rakyatnya. Nah, di situ jadi yang saya tuju ini adalah bahwa kita harus mensejahterakan bangsa. Jadi tidak bisa orang lain berjaya di negara kita, sedangkan bangsa kita tidak mendapat pekerjaan di negara kita sendiri. Itu yang harus, kalau itu terjadi maka sudah menyimpang dari Undang-Undang Dasar 45. Dan kuncinya hanya satu, kembalilah memperbaiki diri. Jadi kalau Pancasila itu harus diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari dulu. Ya kan tadi saya bilang itu prinsipnya. Bisa sebetulnya dalam YouTube dan sebagainya membuat apa yang hebat. Setiap daerah kita itu menurut saya mempunyai keistimewaan. Tentu ada hambatan, tapi hambatan itu harus diatasi. Itu pun juga harus ditunjukkan. Ini daerah yang sangat tertinggal, kita angkat gitu. Nah itu kan artinya juga nilai Pancasila, kemanusiaan, supaya orang menganggur. Jadi yang tadinya hanya menjadi pesuruh atau apa, karena investasi yang masuk mereka tidak punya apa-apa, mereka juga bisa menjadi investor di tanahnya sendiri gitu. Ya seharusnya kita membuat begitu, jadi memberikan lapangan pekerjaan. Itu kan semua nilai-nilai yang ada di Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Pasal 27 ayat 2 kan mengatakan setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Nah itu bisa ditampilkan di YouTube. Kalau kita travel, ketemu daerah ini cantik tapi orang-orangnya miskin, mereka harus dibantu untuk ini. Jadi mereka yang menjadi tuan di negerinya sendiri, bukan lalu panggil investor asing masuk situ, lalu mereka cuma jadi cleaning service atau apa begitu. Cinta dan bangga kepada tanah air dan bangsa, itu saja. Cinta dan bangga kepada tanah air dan bangsa. Dan supaya memupuk cinta itu kita harus baca banyak tentang masa lalu dan masa kini, dan bagaimana kita membangun Indonesia ke depan tanpa kehilangan jati diri bangsa